Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Nongkrong Anak Muda. Kali ini kita bakal ngebahas COVID-19 ya. COVID-19 ini penyebarannya cukup luas dan cukup rentan. Jadi, jika kalian menjadi dokter ataupun kalian menjadi tenaga medis, kalian gak bakal sanggup. Maksudnya kalian pasti kocar-kacir mikirnya gitu. Gimana cara menghadapi pasien yang setiap hari kian menambah jumlahnya. Nah, apalagi kalau misalnya ditanya soal negara mana yang siap menghadapi pandemik sebesar ini gitu tiba-tiba. Nggak mungkin ada. Tetapi kita positive thinking aja bahwa Indonesia bakal bisa dengan cara bergotong royong caranya. Oke, sebelum adanya virus COVID-19 ini, dulu di zaman Rasulullah SAW itu sebenarnya juga udah ada. Namanya bukan COVID-19 tapi namanya wabah taun. Rasul bilang wabah taun itu adalah kotoran yang dikirimkan dari Allah kepada segenap Bani Israel, segenap kaum Bani Israel dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu keluar dari zona merah wabah taun ataupun kamu masukinya. Nah, kalau bisa kita samakan sama yang sekarang ini, seperti ini bunyinya. COVID-19 itu adalah kotoran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia di bumi karena keserakahannya. Kenapa? Karena keserakahannya. Oke, mari kita bahas keserakahan manusia. Yang pertama, manusia itu nggak bertanggung jawab. Pohon-pohon ditebang, pohon-pohon digusur, dihancurkan tanpa direboisasi, hutan-hutan dibakar tanpa pertanggungjawaban. Bahkan binatang-binatang itu dibunuh semuanya secara ilegal. Hewan-hewan yang dilindungi, dipelihara, kemudian dibunuh, dimakan lagi tanpa diperkembangbiakan selanjutnya. Apalagi hewan-hewan ini itu udah tertulis di Al-Isra ayat 44 gitu. Tusabihu lahus samawat ashabuhu wal ard wa man fihinna. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini, semua unsur-unsurnya sampai 7 langit itu bertasbih semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih. Enggak ada yang enggak bertasbih. In min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Jadi mereka enggak melakukan apa-apa semuanya kecuali bertasbih kepada Allah untuk memuji Allah. Walakin la tafaqahun, tapi kalian nggak paham gitu. Kalian nggak paham gimana tas kucing bertasbih. Ya beda sama manusia kan. Kalau manusia bertasbih pakai tasbih ya kucing nggak mungkin duduk terus bertasbih, itu enggak. Tapi cara mereka ada sendiri. Nah, itulah kenapa kalau kita bunuh binatang itu dibilang dosa. Ya karena selain binatang itu makhluk Allah, dia juga bertasbih kok sama Allah. Nanti hewan-hewan yang kalian bunuh, udara yang kalian polusi, yang kalian cemarin, pohon-pohon yang kalian tumbangi itu jadi saksi kalian di akhirat. Nanti di akhirat, binatang-binatang yang kalian bunuh bilang, ini loh si Fulan yang bunuh aku dulu ketika di bumi. Dia sama sekali gak punya rasa kasihan kepada hewan, kepada sesama makhluk hidup, kepada ciptaan Allah. Dia gak punya sama sekali rasa kasihan. Ini loh pohon bicara, ini loh orang yang nebang aku secara sembarangan. Dia nggak punya rasa empatik kepada makhluk hidup. Dia anggap makhluk hidup ini mati, padahal makhluk hidup ini hidup sejatinya. Tapi manusia nggak ada yang tahu. Nanti udara juga berbicara. Ini loh udara yang mencemari polusi yang sudah diciptakan Allah sebaik-baiknya. Ini loh manusianya. Nanti mereka semua akan berbicara. Dan bumi pun berbicara nanti. Ini loh manusia yang membuang sampahnya mereka sendiri. Bahkan notabene sampah yang sebenarnya ada di tempat sampah itu seakan-akan udah dipindah di 2020 ini. Jadi tempat sampah itu ada di mana-mana. Jalanan itu tempat sampah, depan rumah tempat sampah, laut tempat sampah, perut penyu itu tempat sampah juga. Indonesia berada di peringkat teratas dalam masalah sampah. Itulah rakusnya manusia yang saya bilang. Jadi wajar aja Allah marah, Allah murka sekarang. Maka perbanyaklah diri untuk bertasbih di rumah dalam masa karantina ini.
sebenarnya banyak bentuk-bentuk positif yang bisa kita lakuin di rumah selagi ada karantina ini. Ya, kita bisa sebut ada tiga amalan yang bisa kalian lakukan di rumah ini. Yang positif tentunya ya. Yang pertama itu, dengan adanya pandemi ini kalian bisa lebih produktif. Contohnya, kalian bercita-cita pengen menjadi penulis. Nah, jadi selama di rumah ini kalian bakalan fokus terus untuk menulis, karena kalian nggak bakal bisa keluar ke sana ke sini. Kalian nggak bisa sibuk nongkrong sama teman, nggak bisa pergi jalan-jalan ke sini. Kalian di rumah ini akan terus fokus dengan tujuan apa yang kalian tekuni gitu. Yang nulis kalian bakal nulis terus, yang main musik kalian bakal main musik terus, yang hobinya melukis kalian bakal melukis terus. Jadi dengan adanya lockdown atau karantina di rumah ini membuat kualitas kalian atau kemampuan kalian itu meningkat. Jangan kalian pikir negatifnya. Negatifnya memang ada dari wabah ini, tetapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu mengingat hal-hal yang positif, berpikir positif. Husnuzon itu bakal menciptakan kebahagiaan sendiri kok. Dan yang kedua, komunikasi antara keluarga. Komunikasi itu sangat penting di dalam hubungan. Jadi jika adanya lockdown ini, kalian lebih fokus untuk diam diri di rumah dan kalian tidak kemana-mana. Otomatis kalian bakal leluasa untuk berbicara kepada keluarga kalian, membahas hal-hal yang penting tentang bumi ini, memberi nasihat satu sama lain. Itu termasuk penting untuk meningkatkan komunikasi dan kesejahteraan keluarga. Kalau misalnya kalian kurang komunikasinya antara satu dengan lainnya, ya kalian tahu sendiri resikonya. Mungkin bisa terjadi kesalahpahaman di antara keluarga. Dan yang ketiga, kalian bisa mengurus diri kalian secara sepenuhnya. Maksudnya apa? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bilang, tingkat kualitas manusia itu tidak bakal meningkat kecuali ketika dia bermuhasabah diri. Jadi manusia ini bermuhasabah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kesalahan-kesalahan sebelumnya agar dia bisa mengoreksi dirinya. Jadi kesalahan yang sebelumnya itu tidak bakal terulang lagi ketika manusia itu menyadarinya. Misalnya aja evaluasi. Di dalam suatu organisasi itu tidak akan mulus jalannya bila tidak ada evaluasi. Karena dengan ada evaluasi, suatu orang itu bakal mengetahui kesalahannya dan menemui jalan keluar dari kesalahan tersebut. Itulah manfaat dari bermuhasabah diri. Nah, ketika karantina, kalian lebih bisa lagi untuk memanfaatkan muhasabah diri kalian lebih dalam maksudnya. Jadi ketika kalian di kamar, diam di kamar, selagi selesai kalian fokus untuk menekuni apa yang menjadi prioritas kalian di masa depan nanti, kalian bisa bermuhasabah diri lebih dalam lagi. Ya, jadi dengan adanya bermuhasabah diri ini, kalian lebih produktif lagi atau lebih mengetahui masalah-masalah kalian. Apa masalah kalian sehari-hari, apa kendala kalian sehari-hari, kalian akan lebih paham kok insya Allah. Jadi itu tadi yang bisa kita pelajarin dari wabah taun yang telah melanda Bani Israel dan segenap kaumnya. Misalnya contohnya lagi ya, kalian tahu di warung itu kalau ada orang yang di warung itu beli tempe misalnya, terus kalau dia makan tempe itu keesokan harinya dia bakal keracunan dan bahkan meninggal. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian keesokan harinya makan tempe dari warung itu? Ya enggak kan, pastinya enggak. Karena kalau kalian beli pasti kalian keracunan juga dan kalian mati. Dan padahal kalian tahu kalau di situ di warung itu menjual tempe yang beracun gitu. Tapi kenapa kalian malah makan sehingga kalian mencelakai diri kalian sendiri? Nah, itulah yang harus bisa kita pelajari dari COVID-19 ini. Sebelum-sebelumnya segala yang telah terjadi di zaman milenial ini sebenarnya sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Jadi buat kalian para pemuda yang masih memikirkan, ya aku jenuh loh aku di rumah ini terus, aku pusing di rumah terus, nggak bisa keluar, aku juga gundah, pengen keluar, pengen hidup udah luar.
Jangan kalian pikir buat diri kalian sendiri. Apakah dokter nggak pengen keluar gitu? Apakah para tenaga medis nggak pengen ngirup udara luar? Mereka juga pengen. Mereka juga pengen menghirup udara luar. Mereka juga pengen terbebas dari pekerjaannya sekarang yang benar-benar tertekan ini. Jadi buat kalian para pemuda, jangan egois. Mari kita sama-sama bergotong royong mengusir COVID-19 dari Indonesia. Jangan kalian egois, jangan kalian pikirkan mau kalian sendiri. Semuanya juga pengen kebaikan, tetapi di setiap kebaikan pasti ada keburukannya juga. Maka dari itu, buat para pemuda, kalian harus memikir secara kritis lagi untuk saat-saat sekarang ini yang sangat-sangat rentan sekali COVID-19 ini menyebar. Kalian harus berpikir secara jernih ya, buat para pemuda. Jangan kalian egois ya. Oke, mungkin ini saja buat nongkrong pemuda sekarang, nongkrong anak pemuda sekarang ya. Mari anak pemuda, mari kita bersama-sama bergotong royong memajukan Indonesia dengan cara bermusyawarah, dengan menyebarkan hal-hal positif lainnya. Oke, ini saja, sampai sini saja nongkrong anak mudanya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.